mengikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Horor Rumah Baruku. Selamat mengikuti. Hari itu aku sangat bingung, sedih dan ketakutan. Pertikaian antar keluarga membuatku harus terusir jauh dari kampung halamanku, tempat di mana aku lahir dan dibesarkan. Ibuku di tengah-tengah suasana rusuh itu berteriak menyuruhku untuk segera pergi dan berlari menjauh. Katanya, itu adalah jalan satu-satunya bagiku untuk selamat. Aku pun lari tanpa arah, menuju tempat baru yang entah harus kemana, dan dalam kondisi sangat khawatir tentang keselamatan orang tuaku. Sejak kecil, aku memang sangat penakut dalam segala hal. Kata orang tua dan keluargaku, aku benar-benar berbeda dari yang lain. Hal apapun sering membuatku takut. Pendeknya, seperti tidak ada keberanian dalam diriku. Selain itu, aku juga tidak suka kemana-mana. Jadi, yang aku tahu hanyalah lingkungan sekitar keluargaku. Aku sama sekali tidak tertarik untuk menjelajah ke tempat-tempat baru. Aku ingat, pernah suatu kali teman-teman seusiaku tertawa-tawa setelah pulang dari bepergian yang katanya cukup jauh. Tapi aku benar-benar tidak tertarik dengan itu semua. Aku lebih suka bercengkerama dengan orang tua atau paman dan bibiku. Kini, aku terpaksa harus menjelajah demi keselamatanku. Akhirnya, setelah mengembara sangat jauh, aku memilih tinggal di ujung kampung. Suasananya sejuk, sunyi, dan sepertinya cocok untukku yang suka menyendiri. Hawanya benar-benar nyaman. Ada beberapa pohon rindang di sekitar, dan yang paling penting, tidak bising. Kejadian kerusuhan kemarin benar-benar membekas dan melukai mentalku. Aku yang masih terlalu muda tidak paham apa yang terjadi dan alasan apa sampai harus ada keributan itu. Darah, kemarahan, perkelahian terjadi begitu mengerikan dan di depan mataku. Kejadian-kejadian mencekam yang membuat aku tertampar bahwa kehidupan tidaklah selamanya indah. Aku hampir pingsan ketika menyaksikan itu semua. Aku bahkan tidak tahu bagaimana nasib orang tuaku kini. Ini adalah hari pertama di rumah baruku. Entah apakah dulu ada yang pernah mendiami tempat ini. Tadinya, karena kulihat tempat ini kosong, hatiku mantap untuk tinggal di sini dan aku yakin tidak akan ada yang marah karena tidak terlihat tanda-tanda ada yang memiliki. Anganku tiba-tiba melayang, membayangkan andaikan di rumah baru yang suasananya nyaman seperti ini, aku bersama orang tuaku. Tentu semuanya akan jauh lebih menyenangkan dan indah. Tapi rasanya semuanya hanyalah keinginan yang terlalu jauh. Aku mungkin nantinya harus menjalani sisa hidup seorang diri tanpa ditemani lagi oleh ibu dan bapakku. Semoga saja itu tidak terjadi. Awalnya aku merasa nyaman tidur karena rasa capek setelah mengembara sangat jauh. Suara burung dan serangga menambah sejuk dan damainya suasana. Tapi tiba-tiba ada suara yang mengusikku. Perlahan, suara itu semakin jelas di telingaku. Mataku kemudian melihat ada sosok 4 anak kecil atau semacam itu. Yang jelas bentuk makhluk seperti mereka
rasanya tidak pernah atau jarang kulihat dalam keseharian. Tangan dan kaki mereka sebenarnya lucu dan mungil. Sepertinya mereka terlihat menyenangkan karena ku dengar tawa-tawa riang mereka. Tapi bagiku, wajah-wajah mereka yang aneh tetaplah sangat menakutkan. Kalau tidak salah, dulu ketika masih kecil, aku pernah tidak sengaja melihat makhluk-makhluk seperti itu di kebun di belakang rumah. Waktu itu, aku langsung melompat ke pelukan bapak karena sangat ketakutan. Aku bahkan tidak berani lagi bermain-main di kebun belakang rumahku sejak kejadian itu. Rambut mereka hitam, kulit coklat, dan kaki-kaki mereka melompat-lompat kecil. Sebenarnya ada keinginan berbaur bermain bersama mereka, tapi tentu tidak mungkin. Bentuk mereka saja sangat mengerikan di mataku. Gigi-gigi mereka sampai terlihat jelas karena tertawa. Tapi sekali lagi, bagiku itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Lalu entah siapa yang memulai atau mengomando. Mereka kemudian melempari rumahku. Kurasakan mereka seperti bersemangat melakukan itu. Aku yang adalah penghuni baru tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tak tahu harus minta tolong ke siapa. Tidak berani keluar, apalagi melawan. Dan belum ada siapapun yang aku kenal. Dalam ketakutan itu, aku hanya bisa berjongkok dan menunggu mereka berhenti melempari rumahku. Tawa-tawa mereka terus-menerus terdengar. Sepertinya bahagia karena melempari rumahku. Atau mungkin makhluk-makhluk mengerikan itu tidak tahu bahwa aku ada di dalam dan aku sedang sangat ketakutan dengan apa yang mereka lakukan. Aku tidak paham, karena aku sangat yakin makhluk-makhluk kecil itu berasal dari alam yang berbeda. Caranya berjalan, tertawa, berlari-lari kecil, semuanya benar-benar aneh di mataku. Perlahan terdengar suara angin berhembus yang semakin lama semakin kencang, dan tak lama kemudian turunlah gerimis yang makin lama juga makin deras. Makhluk-makhluk kecil yang mengganggu dan melempari rumahku, kulihat lari terbirit-birit dan lalu tidak lagi terlihat oleh pandanganku. Hujan deras sebenarnya bukan sesuatu yang kusukai, karena pasti akan membuat hawa terasa dingin. Sejak kecil, aku tidak terlalu suka dengan hawa dingin, karena biasanya hawa dingin akan berbaur dengan bau tanah yang juga sangat kubenci. Seingatku, itu adalah hal lain yang juga membedakanku dengan teman-teman seusiaku. Ketika teman-temanku yang lain suka bermain tanah dan dingin, aku justru sangat membenci itu. Itu jugalah alasanku memilih tinggal di ujung kampung ini. Banyak pepohonan rindang yang sunyi, tapi tidak sampai terlalu dingin. Sinar mentari sepertinya bisa masuk dengan leluasa ke sana. Kesunyian tanpa bising yang berpadu dengan kehangatan. Itu yang aku suka. Syukurlah, makhluk-makhluk kecil mengerikan dan aneh yang menggangguku tadi pergi karena mereka takut dengan hujan. Aku tak bisa membayangkan apa yang terjadi andai mereka terus-menerus meneror rumah baruku. Aku pun melanjutkan tidurku. Dalam hati, aku sempat berpikir, apa sebenarnya rumah ini ada yang punya, sehingga makhluk-makhluk kecil yang aneh itu melempari. Tapi mungkin tidak seperti itu, karena kulihat makhluk-makhluk aneh itu tadi awalnya hanya bermain-main atau iseng, walaupun sekali lagi bagiku tetap sangatlah mengerikan.
Aku terbangun lagi ketika terdengar langkah-langkah kaki yang kali ini lebih berat. Aku merasa merinding. Firasatku berkata bahwa ada makhluk asing lagi yang akan datang dan menggangguku, atau bahkan mungkin menyakitiku. Dari suara langkah kaki mereka, aku menduga mereka datang membawa kemarahan atau niat jahat terhadap penghuni baru seperti diriku. Dan benar saja, ada 3 sosok yang berjalan menuju rumah baruku. Terlihat semuanya laki-laki. Tidak ada suara canda, tidak ada suara tawa. Mereka tidak saling bercakap satu sama lain. Suasana kali ini jauh lebih mengerikan. Rasa takutku semakin memuncak seiring langkah mereka yang makin dekat. Salah satu dari 3 sosok itu seperti menggenggam sesuatu di tangannya, yang entah itu apa. Dan kekhawatiranku terbukti. Mereka benar-benar menuju rumahku dan sosok yang tadi menggenggam sesuatu berdiri paling depan. Bagiku, wajahnya adalah yang paling aneh. Kumisnya tebal, wajahnya seperti pucat dan tidak ada senyum sama sekali. Kuduga dia sedang marah. Atau mungkin wajahnya memang aneh dan mengerikan seperti itu. Tiba-tiba dia terlihat menyalakan sesuatu. Ternyata yang dia genggam tadi seperti sebuah korek api. Berkali-kali dinyalakannya, tapi selalu gagal. Angin berhembus cukup kencang. Kemudian mereka terlihat bercakap-cakap. Aku tidak mendengar dan tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bukan hanya wajah dan langkahnya yang bagiku aneh, tapi suara dan bahasa mereka juga terdengar asing dan membuatku sangat merinding. Tak lama kemudian, sosok-sosok menakutkan itu berbalik arah dan pergi, bersamaan dengan gerimis yang kebetulan turun lagi. Baru sehari aku tinggal di situ, sudah 2 kali gerimis menyelamatkanku. Aku lalu berusaha menyimpulkan sesuatu, bahwa makhluk-makhluk dari alam lain ternyata takut dengan gerimis, apalagi hujan. Itu adalah pengetahuan baru bagiku. Sejak kecil, aku memang tidak pernah ingin atau tertarik berhubungan dengan makhluk dari alam lain. Setelah kurasakan agak tenang dan perlahan ketakutanku hilang, aku pun berniat kembali istirahat. Rasa lelah yang amat sangat dan ingatan tentang pertikaian yang mengerikan di keluargaku benar-benar membuat aku sangat capek. Aku hanya berharap orang tuaku selamat dan suatu saat kami bisa berkumpul kembali seperti semula. Namaku Garsa. Konon katanya itu adalah gabungan dari nama ibu dan bapakku. Sejak kecil, selain orang tuaku, paman-paman dan bibiku juga sangat menyayangiku. Katanya, aku berbeda dari yang lain, dan mereka kasihan, karena sejak lahir aku sudah diramal menjadi pribadi yang sangat penakut ketika nanti semakin tumbuh remaja dan dewasa. Dan saat ini, semua ramalan itu terbukti. Aku penyendiri, penakut, dan tidak suka bepergian kemana-mana. Perjalanan sangat jauh kali ini kulakukan hanya karena terpaksa, yang kata ibuku adalah satu-satunya jalan agar aku bisa selamat. Entah apakah ini ujian atau memang takdir kehidupan seperti ini harus kulalui. Aku lalu diganggu sosok mengerikan lagi setelah tiba-tiba terbangun.
Rupanya barusan aku tidur cukup lama. Buktinya tanah yang tadi agak basah karena gerimis kini terlihat sangat kering. Pasti ketika aku tidur tadi matahari bersinar sangat panas dan cukup untuk mengeringkan tanah di sekitar rumah baruku. Kali ini yang datang hanya satu, tapi wajahnya kurasa jauh lebih mengerikan lagi. Sosok itu sepertinya cukup tua. Semua rambutnya berwarna putih dan dia berjalan dengan menunduk ke tanah. Entahlah berapa usianya. Yang jelas, kulihat dia berjalan sambil seperti mulutnya bergerak-gerak. Mungkin berbicara sendiri, berdendang, atau membaca sesuatu. Wajah tuanya yang keriput membuat mataku kupejamkan tiba-tiba. Tak sanggup aku memandang wajah mengerikan itu. Tapi lagi-lagi aku tidak paham apakah wajah-wajah seperti itu wajar bagi mereka, walaupun terasa sangat aneh dan menakutkan di mataku. Langkahnya kemudian semakin dekat ke rumahku. Aku jadi bingung, ada apa sebenarnya dengan rumah baruku? Sehingga baru di hari pertama, aku harus 3 kali mengalami teror mengerikan semacam ini. Aku harus berhadapan dengan suasana mencekam kedatangan makhluk-makhluk aneh. Kakek tua itu lalu memegang sebatang bambu yang entah dia ambil dari mana. Kemudian, tanpa kuduga, dia menyabetkan bambu itu. Dan suaranya sangat menusuk di telingaku. Berkali-kali dia melakukan itu. Aku lagi-lagi hanya berjongkok, menahan rasa takut dalam kesendirian. Kupejamkan mata dan kututup telingaku kuat-kuat. Aku tak sanggup menyaksikan dan tak sanggup mendengar semua kengerian itu. Dalam ketakutan, hanya itu yang bisa kulakukan, sambil pasrah tentang apa yang nanti akan terjadi. Aku jadi ingat, mungkin ketika datang kemarin aku belum minta izin ke mereka, makhluk-makhluk yang berada di alam seberang. Tapi mungkin semuanya sudah terlanjur terlambat. Kuduga mereka sudah sangat marah kepadaku. Kakek itu lalu seperti menyalakan korek api, dan dengan segera dia membakar rumahku sambil mulutnya kulihat meracau entah mengucapkan apa. Kali ini tidak ada gerimis atau hujan yang datang. Padahal tadi 2 kali kedatangan gerimis dan hujan yang membuat makhluk-makhluk aneh itu pergi dari rumahku. Aku yang merasa kepanasan di dalam segera berlari keluar. Api semakin lama semakin besar. Dalam kekalutan otakku, aku tak tahu harus kemana. Terbayang lagi kerusuhan yang melibatkan keluargaku. Aku berlari menghindari pertikaian yang melibatkan mereka. Dan kini aku harus berlari lagi dengan alasan yang sama, yaitu demi keselamatanku. Setelah berlari cukup jauh, aku melihat sebatang pohon rindang yang tinggi menjulang. Kuputuskan untuk istirahat di bawahnya. Aku sempat khawatir, jangan-jangan ada yang mengintai atau berniat menyakitiku, terutama makhluk-makhluk dari alam seberang yang dari tadi sebagian dari mereka telah menerorku. Rasa letih, takut, dan kebingungan kembali menyelimutiku. Aku sempat menoleh dan memperhatikan ke kanan dan ke kiri, sampai memastikan bahwa semua makhluk mengerikan yang tadi meneror tak terlihat lagi oleh mataku. Akhirnya aku sadar, aku mungkin masih terlalu muda untuk memahami semuanya. Juga
untuk mengerti siapa sosok-sosok aneh yang datang dan menggangguku. Siapa mereka, aku benar-benar tidak tahu. Yang kuingat dalam tangkapan penglihatan dan pendengaranku hanyalah makhluk-makhluk aneh itu berwajah dan berpenampilan mengerikan, dan suaranya juga membuat aku sangat merinding karena ketakutan. Satu lagi yang pasti, mereka berasal dari alam yang berbeda denganku, karena aku adalah hantu. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, horor rumah baruku. Semoga kisah misteri ini cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.